Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anallahu yu'ali darajatihim fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadihim wa barakatihim bidini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim wa yahsyurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa kita? Kitab udah? Udah. Terus yang paling akhir adalah mengimani adanya hari kiamat. Inilah berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita imani secara pokok. Hari kiamat itu pokoknya, gitu loh. Isinya apa dalam hari kiamat? Ada surga, neraka,
apalagi sirat, ada timbangan, ada apalagi syafaat, ada lagi telaganya Nabi. Ada banyak tuh yang berkaitan sama cabang-cabang yang masuk di dalam iman kepada hari kiamat. Orang yang nggak mengimani hari kiamat hukumnya apa? Kafir resmi udah. Tapi orang yang nggak mengimani kayak contohnya telaga, ini nggak sampai hukumnya kafir gitu. Jadi ada furu'ul iman, ada usulul iman. Pokoknya itu ya hari kiamat. Cabangnya ya yang dalamnya itu. Sama kayak Isra Mi'raj. Itu termasuk usulul akidah, pokoknya akidah. Siapa yang nggak iman Isra Mi'raj hukumnya apa? Kafir. Tapi di dalamnya ada Nabi itu waktu Isra Mi'raj pakai jasad atau pakai ruhnya aja, atau jasad sama ruh, ini cabangnya, gitu loh. Hah? Pakai burung, itu urusan cabangnya gitu loh. Siapa yang nggak iman Isra Mi'rajnya hukumnya kafir. Tapi kalau ulama khilaf nih, oh pakainya ruh doang, oh pakainya jasad doang, oh pakainya jasad ruh, pakainya buruk, ini khilafnya ulama itu nggak dipermasalahkan. Artinya nggak sampai pada urusan kafir gitu loh. Jadi ada yang pokok, ada yang usul, ada yang furuk, cabang. Termasuk hari kiamat ini namanya usul pokok. Siapa yang nggak iman ini kafir. Kenapa? Karena berita hari kiamat jelas di dalam Al-Quran. Wa may yu'min billah wal yaumil akhir, banyak nih wal yaumil akhir dalam hadis, dalam Quran banyak. Ini wajib iman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir itu ya akhir. Hah? Maksudnya akhirnya hari. Hari terakhir. Berarti setelah itu nggak ada hari. Tapi hidup ya masih ada. Yang akhir harinya doang. Artinya hari-hari keadaan di dunia itu habis gitu loh. Apa sih? Siang, malam, matahari, ada pagi, sore, ada musim hujan, ada musim panas. Habis tuh semuanya tuh. Masuk kepada hari akhirat. Yang satu harinya 1000 tahun. Coba. Kalau sekarang kan sehari berapa? Akhirat satu harinya 1000 tahun. Itu loh. Jadi sudah keadaannya beda dengan keadaan dunia. Disebut hari akhir. Artinya terakhirnya hari. Atau ada yang nyebut lagi hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Kiamat itu dalam bahasa Arab asalnya. Dari qoma yaqumu qiyam. Kiamat itu maknanya kebangkitan, bangun gitu loh. Hari bangunnya semua manusia dari dalam kubur. Jadi mau disebut hari kiamat boleh, hari akhir boleh, apalagi hari pembalasan boleh, banyak namanya. Di Quran banyak nama hari kiamat, banyak gitu loh.
Maka setiap orang mukallaf laki-laki maupun perempuan wajib mengimani pasti terjadinya hari kiamat. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Artinya wajib wajib datangnya hari kiamat, wajib aridin. Setelah manusia itu dibangunkan dari kubur satu persatu dengan tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama ngapain? Matiin semua. Terus tiupan yang kedua membangkitkan. Bagaimana bangkitnya? Dikatakan bahwa di dalam sangkakala itu disimpanlah semua ruh-ruhnya manusia. Jadi ketika ditiupkan tiupan yang kedua, maka keluarlah ruh-ruh itu memasuki jasadnya masing-masing. Dan nggak keliru nggak, ruh saya masuk jasad kamu nggak keliru nggak. Kalau jasad saya mau masuk jasad kamu nggak bisa, pinnya salah gitu loh. Karena harus pakai pin gitu, jadi nggak ada yang keliru, nggak ada. Terus setelah manusia itu ditiupkan, kemudian dia itu bangkit, maka manusia itu bangkit dalam keadaan seperti keadaannya di dunia. Kalau di dunia kok dia bawa iman, ya bangkitnya baik. Di dunia kok ahli maksiat, ya bangkitnya jelek, sesuai keadaan jeleknya gitu loh. Makanya ada yang bangkit dalam keadaan jadi monyet, ada yang bangkit dalam keadaan jadi babi, ada yang bangkit dalam keadaan jadi macam-macam lah, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Kemudian setelah dibangkitkan, bagaimana? Manusia itu dikumpulkan, digiring ke padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? 1000 tahun. Di padang mahsyar itu tempat yang diceritakan, tempat itu panasnya luar biasa. Matahari didekatkan oleh Allah. Manusia dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Nggak ada yang mikirin kanan kiri, nggak ada yang mikirin anak istri, nggak ada yang mikirin saudara teman, nggak ada. Semua mikirin saya selamat nggak hari ini, saya masuk neraka apa surga hari ini. Karena semua orang tahu ketika dia dibangkitkan, berarti apa yang diberitakan Nabi benar. Gitu loh. Bahwa manusia pasti akan dihisab, akan dihitung amalnya, dan pasti akan masuk surga atau neraka. Makanya orang kafir, orang ahli maksiat masa itu menyesal, ya Allah kenapa saya dulu nggak iman, kenapa? Karena mereka nggak percaya adanya hari kiamat. Begitu mereka dibangkitkan dari kubur, barulah mereka menyadari, oh ternyata benar apa yang diberitakan bahwa manusia akan dibangkitkan dan dihitung amal perbuatannya. Maka di padang mahsyar itu orang banyak yang putus asa, berlarian ke sana, berlarian kemari, nyari perlindungan, nggak ada yang bisa ngelindungin, nggak ada. Nggak ada atapnya, mau kemana? Kalau ente di sini masih bisa ke emper rumahnya orang, di sana mau kemana? Nggak ada emperan, semuanya lapangan semua. Maka orang yang dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang mulia pada masa itu diberikan penjagaan oleh Allah.
seperti para nabi, para sahabat, para wali-walinya Allah, para solihin. Mereka yang dulu pernah di dunia beramal, nyumbang genteng, nanti gentengnya datang nutupin dia. Yang beramal dulu pernah nyumbang kubahnya masjid, kubahnya datang nutupin dia. Allah datangkan perlindungan masing-masing, amal perbuatannya menjadikan jalan baik untuk bisa menyelamatkan dia di akhirat nanti. Terus dikumpulkan di padang mahsyar selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, manusia sudah mulai putus asa. Udah lama banget nih 1000 tahun nggak kemana-mana. Mereka berteriak-teriak, ya Allah, pindahin kami dari sini ya Allah. Walaupun kami harus ke neraka, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting pindahin dari sini. Coba. Ini putus asa nggak nih? Walaupun ke neraka katanya coba. Dia nggak tahu neraka lebih dahsyat, nggak ngerti. Jadi saking udah keadaannya luar biasa di masa itu hingga mereka minta dipindahkan walaupun ke tempat yang seperti neraka. Kemudian datanglah ilham. Ilham ini petunjuk Allah yang datang kepada pemimpin-pemimpinnya manusia, para ulama-ulama. Kemudian para ulama itu memimpin manusia untuk mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Minta Nabi Adam, ya tolong ente minta sama Allah biar kita segera diberi keputusan. Kita ini diputusin nasibnya, saya ini mau di neraka atau mau di surga, jangan di sini aja, Mbok ya keputusannya itu biar cepet gitu loh. Apa kata Nabi Adam? Saya nggak bisa, saya nggak berani ngomong sama Allah hari ini. Kenapa? Melihat begitu dahsyatnya keadaan yang terjadi hingga para nabi pun nggak ada yang berani berbicara. Minta aja nggak berani, bersuara aja nggak berani. Kayak ginilah, umpamanya ente lagi kumpul sama Pak RW, terus Pak RW marah, kan nggak ada yang berani ngomong, dia Pak RW marah berat nih, kalau saya kena damprat lagi, gitu loh. Jadi nggak ada yang berani ngapa-ngapain karena melihat bagaimana terjadinya keadaan yang pada masa itu mereka lihat. Hingga para nabi pun tidak ada yang berani meminta sesuatu kepada Allah. Dari Nabi Adam manusia pindah lagi ke Nabi Nuh, minta lagi Nabi Nuh tolongin. Dari Nabi Nuh nggak bisa lagi, minta tolong ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Itu dari satu nabi ke nabi yang lain diceritakan berapa? 1000 tahun. Udah netap 1000 tahun, terus nyari Nabi Adam. Nabi Adam dicari 1000 tahun, untuk nyari Nabi Nuh itu 1000 tahun lagi. Coba. Nabi Nuh nanti nyari Nabi Ibrahim, lah bayangin kan di sono nggak ada alamatnya, mau nyarinya di mana? Kalau ada speaker mending, Nabi Ibrahim di mana, ngacung saya di sini mending. Ini miliaran orang kumpul jadi satu, teriak-teriak semuanya mau ngomong apa ini? Nggak bisa nih ngomong, diem semua saya mau ngomong, nggak ada yang bisa ngatur begitu, nggak ada. Kalau ada yang bisa bawa speaker ini mending ke sana bawa gitu loh.
Ada malam, ada siang. Nggak ada, udah siang terus sudah. Di akhirat itu nggak ada siang, nggak ada. Adanya apa? Adanya terang. Nggak ada siang, nggak ada. Kalau siang itu kan karena matahari. Kalau ente matahari di luar ini terang. Dalam rumah kamu, kolong rumah kamu gelap nggak? Kenapa? Karena sinarnya nggak masuk. Di akhirat nggak ada tempat gelap. Hatta kolong-kolong semua terang semua, gitu loh. Karena bukan siang, tapi terang. Bukan karena matahari, gitu loh. Jika ada di akhir itu semuanya terang beneran, nggak ada tempat gelap, nggak ada. Kalau di dunia kan ente dalam rumah nggak pakai lampu aja gelap, walaupun di luar terang. Nah sinarnya nggak bisa nembus ke dalam. Di akhirat adanya terang. Terus sampailah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Muhammad ketika mereka datang, analaha, ummati, sini, saya yang nolongin kamu sini. Ketika mereka semua kumpul, maka Rasulullah sujud kepada Allah, minta agar mereka semua dipindahkan dari padang mahsyar. Yang berani minta kepada Allah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi. Yang lain nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani minta. Setelah itu Allah mengizinkan, maka dibawalah Nabi bersama umatnya pindah ke tempat persidangan. Nah, ketika Nabi mau pindah itulah semua manusia pingin ikut rombongannya Nabi. Bahkan nabi-nabi sebelumnya itu di bawah benderanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berjalan dengan umatnya semua yang jumlahnya paling banyak di dunia untuk pindah ke padang mahsyar. Orang-orang yang ngaku sebagai umatnya Nabi banyak yang teriak-teriak, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah saya umatmu, ya Rasulullah dulu saya pernah buka pondok pesantren, saya pernah buka majelis taklim, saya pernah buka panti asuhan, semua ngacung-ngacung. Tapi nggak dilirik, nanti bukan umat saya. Kenapa? Karena waktu itu Nabi diperlihatkan bagaimana isi hatinya manusia. Mana yang asli umatnya, mana yang bukan umatnya, Nabi tahu. Jadi yang asli umatnya dipanggil sama Nabi, diajak ikut rombongannya pindah dari padang mahsyar. Dari umatnya segitu itu kemudian dibagi 3. Berapa? Dibagi 3. Sepertiga dari umat Nabi langsung dimasukkan surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang pertama masuk surga. Lewatnya mana? Kan dikatakan pintunya surga yang buka Nabi Muhammad. Ini belum waktu dihisab kok sudah masuk surga lewat pintu samping. Ada pintu sampingnya, lo kira nggak ada? Nggak ada. Artinya Nabi katakan ente yang sebagian sana masuk duluan ke surga. Kenapa? Karena ini orang-orang pilihan, orang-orang khusus yang amalnya baik, para para syahidin, orang-orang yang mati syahid, pejuang-pejuang, para orang-orang istimewa dah. Yang 2/3 lainnya ikut Nabi untuk ke tempat persidangan. Kemudian ditimbanglah amal tiap-tiap manusia. Untuk apa ditimbang? Untuk menilai mana yang lebih banyak dari amal baiknya atau amal buruknya. Jika amal baiknya yang lebih baik banyak, maka disegerakanlah oleh Allah untuk masuk surga.
Adapun yang banyak amal jeleknya, maka terserah Allah. Mau diampuni ya boleh, mau dimasukkan neraka juga boleh, gitu loh. Kenapa? Karena mereka jelas-jelas terbukti berbuat kesalahan. Kalau ditimbang, dibuka buku catatannya, oh ternyata amal jeleknya banyak. Ada yang amalnya segunung, kayak kita nih, amal baiknya sampai enggak ada, isinya dosa semua bergunung-gunung. Maka ini terserah Allah nih, mau ditaruh mana nih? Apa Allah mau mengampuni atau Allah mau memasukkan dia ke neraka? Apabila Allah berkehendak menyiksa, maka itu atas keadilan Allah. Kalau disiksa gimana? Ya adil namanya. Orang salah disiksa namanya apa? Adil. Maka itu merupakan keadilan Allah. Dan apabila Allah berkehendak mengampuni, maka itu adalah fadl atau anugerah dari Allah. Kok sampai tahu-tahu diampuni oleh Allah, maka itu anugerah. Kemudian setelah itu dihisab, mereka akan melewati jembatan. Adapun orang kafir tidak ditimbang amalnya, tapi langsung dimasukkan ke dalam neraka. Orang kafir itu nggak ikut rombongan Nabi, tapi digiring lewat jalan khusus langsung ke dalam api neraka. Nggak lagi lewat persidangan, nggak ada, nggak lewat pengadilan, nggak. Ini langsung punya jalan tol khusus untuk menuju nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah ditimbang, maka masing-masing orang-orang mukmin melewati jembatan. Maka ada yang berhasil melewati jembatan, ada yang tidak berhasil. Ada yang lewat jembatannya itu kayak buruk, cepat jos. Ada yang kayak kilat, ada yang kayak angin, ada yang kayak naik kuda, ada yang kayak berlari. Beda-beda tuh ukurannya tuh, bagaimana keadaan cepatnya manusia di dalam perjalanan. Dikatakan jembatan itu seperti apa? Rambut dibelah, nggak usah dibelah aja susah. Ini pakai dibelah. Itu untuk menggambarkan betapa sulitnya. Tapi nanti bagi orang yang punya amal baik, jembatan itu akan lebar hingga dia mudah untuk melewatinya. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot. Kenapa? Ketika mereka yang merangkak ini yang ngesot ngomong, ya Allah, kenapa engkau perlambat jalanku ya Allah? Kata Allah, siapa yang melambatin jalannya kamu? Wong ente sendiri yang datang ke akhirat dengan bawa dosa yang banyak, sehingga dosa kamu menghambat perjalanan kamu. Ente yang milih kejahatan di dunia, ente bersuka-suka ngelakuin kemaksiatan, dosa yang banyak itu kamu kumpulkan, kemudian menghalangi jalannya kamu untuk bisa cepat nyampe surga. Yang nggak berhasil lewat gimana? Akan jatuh ke neraka. Di neraka diapain? Ya digoreng, diapain lagi? Direbus.
Terus sampai masa dia diampuni dosanya oleh Allah, barulah dinaikkan lagi ke jembatan itu, jalan lagi. Sampai pencuciannya selesai, barulah orang-orang mukmin bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk surga sebelum umatnya. Coba. Jadi masa itu di antara semua manusia yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sibuk nolongin umatnya yang masuk neraka. Ketika ada yang masuk laki-laki, Nabi sujud sama Allah, ya Allah, berikan syafaat ya Allah, pertolongan ya Allah, diangkat oleh Allah. Terus ada riwayat lagi, malaikat Jibril sama Mikail, Israfil ngawal di kanan kirinya jembatan agar sebagian umat Nabi diselamatkan, nggak sampai masuk neraka. Ketika mau jatuh ditolong, mau jatuh ditolong. Nah yang jatuh Nabi minta sama Allah. Jadi Nabi itu bolak-balik naik lagi, masuk ke dalam neraka lagi, lihat siapa yang jatuh, minta tolong sama Allah, naik lagi, terus begitu. Ini manusia yang paling sibuk pada masa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau merasa sakit apabila ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Inilah bentuk syafaat atau pertolongan yang ditampakkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semua itu sudah mati, berarti yang enggak cuma malaikat karena masih ada terus. Siapa? Yang malaikat menjaga surga, menjaga neraka ada terus. Malaikat mati semua. Penjaga surga, penjaga neraka mati semua. Yang enggak itu bidadari, itu enggak mati. Bidadari dari surga itu enggak mati. Nah dia memang di dalamnya. Kalau malaikat kan keluyuran keluar segala. Semua yang di luar surga, di luar neraka semuanya mati. Tapi yang di dalamnya utuh, enggak ada yang tersenggol-senggol. Tapi yang di luar itu semuanya mati. Sampai yang niup sangkakala juga Israfil mati. Enggak, yang terakhir yang nyabut nyawa. Jadi ketika orang itu ditiup mati, itu ketika mati itu tinggal beberapa malaikat yang pokok-pokok tuh, Jibril belum mati, Mikail. Terus oleh malaikat siapa? Israel, dicabutlah semua malaikat yang lain mati, semua termasuk peniup sangkakala mati semua, tinggal dirinya sendiri. Terus dirinya sendiri. Coba. Ya dia nyabut nyawanya sendiri, kita begitu. Kemudian dihidupkanlah dia pertama oleh Allah. Malaikat peniup sangkakala. Lalu tiupan, dihidupkan, maka dihidupkanlah malaikat-malaikat pokok-pokok yang lainnya. Jadi kalau mau dikisahkan terperinci bisa sebulan ini. Artinya bagaimana malaikat itu pertama mencari jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril, Mikail, Israel cari gimana? Nah, tempat rata gimana nyarinya ini? Mau nyari kemana ini? Sampai ditemukan. Ketika ditemukan jasadnya, untuk membangunin Rasulullah nggak ada yang berani, ente aja. Nggak ada yang berani untuk membangun Rasulullah.
Karena kalau bangun nanti mesti nanya. Kalau nanya dia nggak bisa jawab, ini nggak mau, sekali aja. Begitu bangun, Jibril ini di mana sekarang? Di akhirat ya Rasul. Ini kalau mau dikisahkan panjang. Tapi ini yang jadi pokok-pokok perkaranya, bahwa itulah yang akan dialami manusia nanti di akhirat. Setelah ditimbang semua amalnya, maka manusia akan lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ujungnya sirat itu adalah surga. Jadi siapa yang berhasil sampai ujung, maka dia akan sampai ke hadapan pintu surga. Sebelum itu apa? Ya ada taman-taman surga di luarnya. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, pertolongannya hingga dimudahkan segala urusan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub tauba tawsili kulli hauba wasur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali walihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al-muslimina ajma'amina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi tadadasi suhbi walhamdulillahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.